Dan mereka memang dengan sengaja ya membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya marah, dan tujuannya untuk menyasarnya ke Israel. Itulah kejahatan dari Hamas. Mereka tidak ingin rakyatnya sejahtera. Kalau mereka sejahtera, nyaman, nggak akan pikiran benci sama Israel. Buat apa? Saya udah hidup nyaman kok. Gitu ya. Logikanya kan gitu. Kita kalau hidupnya udah enak, ngapain kita ngurusin orang lain gitu ya. Perang lagi mati pula. Enggak. Tapi di Gaza yang diupayakan selalu adalah ajaran kebencian. Makanya eh, orang-orang itu cari duitnya adalah dengan menjadi martir karena martir dibayar. Kalau Anda mati karena Anda bunuh orang Yahudi, Anda dapat duit sekian, keluarga Anda akan dinafkahi oleh pemerintah Palestina. Jadi mereka tidak bebas untuk keluar dari Gaza. Dan mereka kenapa bertahan di jalur Gaza? Sebetulnya Bapak, mereka tidak ingin bertahan di jalur Gaza. Mereka ingin keluar, ingin pergi, tetapi nggak bisa, susah banget. Mereka disandera oleh Hamas. Coba Bapak tanyakan deh, kalau Bapak punya teman di Gaza, bisa nggak datang ke Indonesia? Kalau tidak ditandatangani izin keluarnya oleh Hamas, mereka nggak akan bisa keluar. Mereka butuh izin keluar dari Hamas. Dan untuk keluar dari dari wilayah Gaza, mereka berarti masuk ke wilayah mana? Wilayah Israel. Ini kita balik lagi ke apa namanya ke petanya ya. Kalau kita mau lihat nih, jangan lupa Bapak Ibu, peta jelas banget ya. Nih Bapak Ibu, mereka keluar ke daerah sini berarti kan masuk ke wilayah Israel. Mereka butuh izin dari Israel. Dan kalaupun mereka mau mengunjungi sanak saudara teman gaulnya mereka di sini di tepi barat, mereka butuh izin masuknya dari Fatah. Itulah birokrasi di Palestina. Gitu. Jadi butuh tiga pihak untuk orang-orang di Gaza. Makanya mereka rewel, mereka menuduh Israel blokade, nggak ada hubungannya. Itu keputusan dari pemerintahnya mereka sendiri, si Hamas ini yang berkuasa. Dan mereka memang dengan sengaja ya membuat rakyatnya menderita, membuat rakyatnya marah, dan tujuannya untuk menyasarnya ke Israel. Itulah kejahatan dari Hamas. Mereka tidak ingin rakyatnya sejahtera. Kalau mereka sejahtera, nyaman, nggak akan pikiran benci sama Israel. Buat apa? Saya udah hidup nyaman kok. Gitu ya. Logikanya kan gitu. Kita kalau hidupnya udah enak, ngapain kita ngurusin orang lain gitu ya. Perang lagi mati pula. Enggak. Tapi di Gaza yang diupayakan selalu adalah ajaran kebencian. Makanya eh, orang-orang itu cari duitnya adalah dengan menjadi martir karena martir dibayar. Kalau Anda mati karena Anda bunuh orang Yahudi, Anda dapat duit sekian, keluarga Anda akan dinafkahi oleh pemerintah Palestina. Ini betul-betul ada datanya. Saya terima dari Palestinian Media Watch. Ini lembaga yang mengawasi seluruh pemberitaan dan seluruh pemberitaan media massa dan juga media resmi Hamas gitu ya. Seluruh mereka memantau keuangan dari pemerintah di Gaza dan juga pemerintah di tepi barat. Nah, mereka membayar gaji. Kalau Anda masuk penjara karena Anda karena kasus kriminalitas terhadap orang Yahudi, orang Israel, maka Anda pun keluarga Anda nggak usah khawatir, hidupnya dibiayai, gitu. Jadi itulah siklus kekerasan yang selalu terulang di wilayah Gaza, siklus kebencian yang dipelihara dengan tujuan yang memang tidak terselesaikan. Kemarin 2 hari lalu saya ikut sebuah webinar yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi Yahudi ya, dan pembicaranya adalah mantan kepala badan keamanan mantan kepala keamanan negara Israel. Dia berkata, kita lebih baik tidak ada solusi sama sekali dengan Hamas. Kita hidup dengan kenyataan, dengan fakta bahwa ada tetangga yang begini gitu ya. Kita punya tetangga modelnya seperti ini.
Karena apa? Israel tidak menemukan solusi untuk Hamas. Israel tidak menemukan cara menyelesaikan problem dengan Hamas. Jadi yang Israel bisa lakukan adalah hanya jangan sampai memprovokasi mereka. Jangan sampai memprovokasi Hamas. Jangan sampai cari gara-gara deh. Mendingan udahlah hindari sebisa mungkin menghindari dari mereka gitu ya Pak. Jadi cara orang Gaza bertahan hidup ya adalah dengan menyesuaikan diri dengan Hamas. Kalau mereka berontak terhadap Hamas, mereka bisa dibunuh. Mereka bisa dianggap pengkhianat. Mereka bisa dianggap apa istilahnya mereka tuh kolaborator. Ya, istilahnya kolaborator. Dan seorang kolaborator sudah pasti adalah mati. Surat matinya udah ditulis gitu. Nah, ini saya dapat informasinya dari mana? Dari film Hamas, anak pendiri Hamas. Tadi ya, Mossab Hasan Yosef. Mossab Hasan Yosef waktu ditahan oleh pemerintah Israel, di penjara Israel, menemukan fakta bahwa banyak sekali napi di dalam penjara Israel, sesama napi Palestina gitu ya, dibunuh karena dia dianggap kolaborator oleh si Palestina yang lain. Dan mereka akan bilangnya keluar ke dunia luar bahwa Israel menyiksa tahanan Palestina. Ternyata nggak benar. Sesama Palestina sendiri yang menyiksa tahanan. Bahkan salah satu ceritanya si Mossab itu sangat sadis. Si napinya itu digulung dengan plastik dan plastiknya dibakar. Gila nggak? Nah, itulah kesadisan yang kita tidak pernah bayangkan bisa terjadi antara sesama orang Arab Palestina sendiri. Nah, inilah kita kasihan ya. Bapak Ibu, kita ini orang Kristen. Kita ini orang Kristen yang kenal kasih. Dan kita kasihan gitu ngelihat mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Benar nggak? Kita melawan Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita melawan bukan darah dan daging. Kita melawan roh, ya, roh-roh di udara, roh-roh di angkasa, roh yang setan, iblis itu kan memakai manusia kan, gitu. Mereka iblis nggak bisa pakai ya, tiba-tiba muncul jin gitu ya, ya itu ada. Tapi maksud saya semua kita dipakai gitu ya, keputusan kita sendiri kan, mau apa tidak mau gitu loh dipakai oleh iblis. Nah sayangnya orang-orang ini tidak mengenal gitu ya, makanya kita harus melihat mereka seperti ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang waktu dia disalib. Sihanilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang ini memang buta gitu ya untuk kebenaran. Jadi ya kita patut mendoakan mereka karena mereka sendiri berada di dalam yang namanya spirit kekerasan, roh kekerasan, roh ya bisa dibilang roh perbudakan ya, perbudakan akan dosa, akan kuasa kekerasan, roh yang membuat mereka terbeleng, terbutakan sehingga mereka hidup dalam semangat yang haus darah seperti hari ini kita lihat.